So many pieces all back together now. What's your vision? Sebelum kita mulai, dukung kami. Kami bukan apa-apa tanpa kalian. Tujuan kami hanya menghibur. Persatuan kalian membuat kami terus berkarya. Untuk itu silakan subscribe dan tekan tombol lonceng, serta bagikan channel ini ke sahabat kalian. Terima kasih. Halo sahabat bagi-bagi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini bagi-bagi akan membahas 5 senjata Indonesia yang menggetarkan dunia. Salah satunya kalahkan AK-47 dan menembus rompi anti peluru tentara Amerika. Sebelum kita masuk nomor 1, kita ingetin lagi nih, jangan lupa like dan subscribe dan bagi-bagi ke sahabat kalian ya. Langsung aja, nomor 1, tank medium Harimau. Sahabat bagi-bagi, tank ini adalah produk terbaru tank dari PT Pindad. PT Pindad bekerja sama dengan FNSS Turki membuat medium tank bernama Harimau. Layaknya Harimau, tank ini mampu bergerak lincah namun memiliki akurasi serangan. Tank Harimau itu dipamerkan di Indo Defense 2018 Expo, Kemayoran, Rabu, tanggal 7 November tahun 2018. Kenapa memilih nama Harimau? Karena kemampuan Harimau dalam menyergap dan mobilitas tinggi. Itulah yang kita inginkan. Kemampuan gerak dan manuvernya lincah sekali. Ucap General Manager Kendaraan Khusus PT Pindad, Agus Edi, kepada wartawan. Kerja sama Indonesia dengan Turki ini dimulai pada tahun 2016. Pada Oktober tahun 2018, tank sudah diuji coba dan mendapat sertifikat layak dari TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan RI. Tanah gembur tak akan mampu menghambat kelincahan dari tank Harimau. Selain itu, transmisi mesin dibuat otomatis. Kemampuan tapak di tempat tanah yang relatif gembur. Mampu arungi pasir yang mudah menjebak. Pasir kan mengikat. Tank ini ringan, ucap Agus. Karena ada teknologi transmisi. Kita punya teknologi transmisi terbaru, ucapnya. Tank ini diisi oleh 3 orang, pengendara, penembak, dan pemberi komando. Agus menyebut pengendara tank akan nyaman di dalam tank sehingga mempermudah manuver. Pengisian peluru pun sudah dibuat otomatis. Dari sisi steer system seperti kokpit pesawat sehingga ringan. Kemudian, dari cannon, tembak isi sendiri, ucap Agus. Tank ini dibekali dengan peluru kaliber 105 mm. Biasanya, tank dengan cannon seperti ini harus diisi secara manual. Karena itulah, kita memiliki teknologi. Biasanya diisi oleh manusia, ucap Agus. Masalah akurasi tembakan, meski dengan mobilitas dan gerakan lincah, tank bisa kunci target. Sasaran pun akan semakin mudah terkena tembakan. Ini menggunakan teknologi terakhir. Kemampuan baca lapangan untuk sasaran tembak. Bagian pengolahan data terhadap target tembak, kata Agus. Menurut Agus, tank Harimau disambut baik oleh TNI AD. Diperkirakan TNI AD akan memesan ratusan tank tersebut. TNI sangat butuhkan ini. Diperkirakan akan memesan sekitar 400, ucap Agus. Target kita per tahun produksi 50 unit, kata Agus. Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Ria Mizar Triakudu memperkenalkan produk terbaru PT Pindad, medium tank kepada peserta Indo Defense Expo. Dia berharap produk industri pertahanan Indonesia bisa diterima di dunia internasional. Pada event ini ada produk baru pertahanan nasional, yaitu medium tank yang diproduksi PT Pindad. Medium tank ini didukung penuh sebagai produk anak bangsa, ucap Ria Mizar dalam sambutannya. Direktur Bisnis Produk Pertahanan Keamanan PT Pindad, Wijajanto mengatakan, pihaknya tengah menjajaki ekspor tank Harimau di beberapa negara di 2 kawasan Asia, yaitu negara-negara di ASEAN dan di Asia Selatan. Kami sedang ikut tender di salah satu negara ASEAN dan di negara Asia Selatan. Di ASEAN 44 unit. Kalau yang di Asia Selatan 120 unit, katanya, seperti dikutip dari Antara, Jumat, tanggal 12 April tahun 2019. Wijajanto enggan menyebutkan nama negaranya. Jangan nyebut nama negara ya, nanti saya disemprit, ucapnya. Sahabat bagi-bagi, itulah salah satu produksi anak bangsa terbaru yang patut kita banggakan. Langsung aja kita masuk nomor 2. Senjata SS-1V1 buatan PT Pindad. Senjata SS-1V1 buatan PT Pindad yang digunakan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, mampu menembus rompi anti peluru dan helm tempur yang digunakan Korps Marinir Amerika Serikat.
Menurut siaran media dari Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur Jakarta Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2016, kehebatan senjata SS-1 yang dipakai marinir dibuktikan dalam latihan bersama dalam Multilateral The Rim of Pacific 2016 di Kaneohe, Hawaii, Amerika Serikat. Kemampuan senjata SS-1V1 melampaui senjata Steyr dan M4 yang digunakan marinir Amerika. Senjata Amerika hanya bikin penyok baja anti peluru setebal 1,75 cm pada rompi dan helm anti peluru buatan Amerika sendiri. Sedangkan senjata SS-1V1 mampu menembus rompi dan helm baja itu dengan mudah. Tentu saja membuat Amerika pelangap-longo. Bagaimana mungkin senjata buatan versi terlama bisa menembus rompi terbaru? Yang kita ketahui bahwa SS-1V1 adalah versi pertama dalam varian jajarannya. Senjata ini dibuat berdasarkan senapan FN-FNC dengan lisensi dari perusahaan nasional Belgia. Senjata ini juga diproduksi pertama pada tahun 1990, dan sudah berkembang ke sampai versi keempat. Gimana tuh kehebatan versi terbarunya ya sahabat bagi-bagi? Oke, lanjut saja, kita masuk nomor 3, roket balistik RIRHAN 450 berdaya jelajah 150 km. Siapa yang belum tahu bahwa Indonesia punya roket rudal balistik? Yang belum tahu silahkan ngaku dan komen di kolom komentar ya. Sahabat bagi-bagi, Indonesia tengah gencar memproduksi berbagai macam alutsista demi mewujudkan kemandirian bangsa. Salah satu alutsista yang tengah dikembangkan adalah roket balistik jarak jauh, RHAN 450. Menjadi salah satu dari sekian jenis roket yang diproduksi anak bangsa yang terus dikembangkan. Roket balistik ini tengah dikembangkan Balitbang Kementerian Pertahanan dan Konsorsium Roket Nasional, yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, PT Pindad dan PT Krakatau Steel. Dikutip dari beberapa sumber, RHAN 450 pertama kali menjalani uji statis pada tanggal 21 Agustus tahun 2014 yang berlangsung di lapangan Sonda 8, Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Saat masa pengujian awal, RHAN 450 ini bernama RX 450. Roket ini akhirnya pertama kali diluncurkan dalam masa uji coba pertama pada Mei tahun 2015, dengan jarak jelajah saat itu mencapai 100 km, dan sukses. Namun seiring pengembangannya, Konsorsium Roket Nasional menggandeng Lapan dalam meningkatkan kemampuan RX 450. Terakhir, roket ini kembali diuji coba pada Desember tahun 2016. Dalam uji coba itu, jarak jelajah roket ini meningkat menjadi 150 km. Uji coba saat itu RX 450 sudah berubah nama menjadi RHAN 450. Dengan perubahan nama ini, berarti roket balistik ini sudah siap memasuki tahap produksi. Dengan demikian, RHAN 450 akan melengkapi produksi roket Indonesia lainnya, seperti RHAN 122 yang memiliki jarak jelajah 40-50 km. Selain berperan sebagai roket balistik untuk kepentingan militer, basis RHAN 450 juga direncanakan sebagai bagian dari roket bertingkat yang akan digunakan sebagai roket pengorbit satelit. RHAN 450 dapat membawa payload seberat 50 kg sampai 100 kg. Bisa diartikan payload sebagai hulu ledak bila roket ini difungsikan alutsista artileri medan. RHAN 450 adalah tipe roket balistik dengan panjang total 6110 mm, panjang motor 4459 mm, berat total 1500 kg, berat muatan 100 kg, gaya dorong 12.895 kg, dan menggunakan bahan bakar propelan komposit. Dengan makin berkembangnya rudal-rudal balistik anak bangsa, diharapkan Indonesia semakin brutal lagi dari sisi militer. Di mana kita tahu sahabat bagi-bagi, beberapa negara sudah banyak membuat satuan tempur rudal, seperti China, Amerika dan Rusia. Bila nantinya rudal-rudal ini berkembang, sangat tidak dipungkiri Indonesia bisa memiliki kesatuan baru yaitu Angkatan Rudal Indonesia. Gimana kita dukung terus ya perkembangan militer Indonesia ya. Semoga kedepannya rudal-rudal kita bisa melintasi benua, dan dijadikan salah satu tolak ukur militer dunia. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk nomor 4. P100L, bom Sukhoi made in PT Dahana. Sahabat bagi-bagi, siapa yang gak tahu jet tempur Sukhoi? Ya, jet tempur buatan Rusia ini menjadi salah satu andalan penjaga udara Indonesia. Tapi tahukah Anda bahwa Indonesia sekarang memproduksi sendiri rudal pesawat Sukhoi tersebut?
Tak tanggung-tanggung rudal ini dibuat hanya oleh perusahaan selain Pindad. Seperti yang kita ketahui, Malaysia pun sudah mulai gerah dengan pesawat Sukhoi-nya dan akan beralih ke tipe lain. Berbeda dong dengan Indonesia yang mulai memproduksi suku cadang rudal Sukhoi-nya sendiri. PT Dahana Persero sebagai salah satu BUMN industri strategis sudah lama dikenal sebagai produsen bahan peledak. BUMN yang berkantor pusat di Subang, Jawa Barat ini memproduksi bahan peledak untuk kebutuhan pertambangan migas, pertambangan umum, hingga bahan peledak untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. Dalam pameran Indo Defense di G-Expo Kemayoran, Dahana turut memamerkan salah satu produk unggulannya, yaitu bom P-100 Leaf untuk pesawat Sukhoi. Bom P-100 Leaf ini dibuat khusus untuk kebutuhan militer Indonesia. Bom P-100 Leaf atau biasa disingkat P-100L. Kita support buat Sukhoi, buat TNI Angkatan Udara, buat militer. Jelas Public Relation Dahana. Justinus Sudarminto kepada Detik Finance dalam pameran Indo Defense di G-Expo Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis, tanggal 3 November tahun 2016. Saat ini, produksi bom Sukhoi buatan Dahana masih khusus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Beberapa negara telah menunjukkan ketertarikannya untuk membeli bom ini. Namun Dahana masih fokus untuk mencukupi kebutuhan pertahanan di dalam negeri. Ada negara lain minat, tapi kita keep buat sendiri. Seperti Australia dan Timor Leste itu minat, ujar Justinus. Bom Sukhoi ini digunakan untuk kebutuhan perang dengan cara menjatuhkannya ke sasaran musuh. Daya ledak bom P-100 Leaf bisa menghancurkan bangunan dengan radius setara satu lapangan bola. Radius ledakan satu stadion bisa hancur semuanya mulai dari rumah dan bangunan lainnya. Kata Justinus. Oh iya, sekedar info, sekarang sudah ada rudal P-250 yang lebih beringas dari rudal P-100 loh. Gimana sahabat, bagi-bagi dahsyatkan rudal buatan kita? Oke, kita masuk yang terakhir dan paling muktahir sahabat bagi-bagi, yaitu rudal petir generasi 3. Kini mampu melesat 350 km per jam dan dilengkapi sistem otomatis. Awalnya petir dirancang sebagai rudal jelajah dengan kecepatan subsonik, untuk menghajar sasaran sejauh 60 km. Berita penampakan rudal asli buatan PT Sari Bahari ini pun sempat membetot perhatian publik. Selain menjadi bukti inovasi dan kemandirian industri pertahanan nasional, desain petir yang menyerupai jet tempur F-18 Hornet menjadi perhatian sendiri. Bahkan petir sudah mengadopsi mesin turbin. Meski tak lagi menjadi fokus perhatian, sosok petir tetap ditampilkan oleh PT Sari Bahari dalam ajang Indo Defense 2016. Masih dibalut warna cat kamuflase loreng biru. Pihak produsen kini mengarahkan pemasaran petir bukan sebagai rudal, melainkan dialihkan sebagai target drone. Mengutip sumber dari PT Sari Bahari, sebagai target drone kini petir dalam proses penjajakan untuk digunakan oleh satuan TNI dalam operasionalnya. Karena tidak dilengkapi fasilitas roda, petir dilontarkan lewat platform peluncur. Sementara untuk mendaratkannya menggunakan jaring. Petir dirancang sebagai rudal permukaan berkemampuan balistik. Dengan program yang ditanam, rudal petir dapat disetting untuk menuju ke target sasaran vital tertentu yang tidak bergerak, dengan titik rendahan terbang berada pada ketinggian 20 meter. Petir mampu melintasi kontur, sehingga meminimalkan untuk terbaca oleh radar dan menghindari frekuensi, serta mereduksi risiko di jamming. Poin keunggulan petir diantaranya untuk penginderaan sasaran. Diantaranya sudah mengadopsi multiplay 3D point. Ini lebih maju daripada rudal yang menggunakan seekor. Konsekuensinya petir nanti dibenamkan prosesor tingkat tinggi untuk memproses data sasaran tembak. Petir menggunakan engine standar dengan kecepatan 260 km per jam. Teknisi sedang merancang engine sendiri yang diharapkan mampu mendongkrak kecepatan petir menjadi 500 km per jam. Sejak 2014, 3 prototipe petir menjalani serangkaian uji coba. Yang terakhir, pengujian terbang dilakukan di Pamengpeuk, Jawa Barat. Selama percobaan, petir belum diisi hulu ledak karena hanya menguji aspek aerodinamika. Petir diklaim cocok dengan kebutuhan militer Indonesia. Selama ini rudal dengan jarak jelajah 45-60 km belum terisi. Adanya rudal C-701 dan C-705 buatan Cina, yang dikembangkan dengan PT Dirgantara Indonesia memiliki jelajah 60-80 km dan 135 km. Sedangkan Exocet MM-40 Blok 2 yang dimiliki berjarak 120 km. Dengan jarak jangkau yang lebih pendek.
Tentunya diharapkan rudal yang sepenuhnya dirancang Putra Indonesia dapat ditawarkan dengan harga yang lebih murah ketimbang rudal-rudal besutan luar negeri. Spesifikasi petir V101. Panjang 1850 mm. Bentang sayap 1550 mm. Berat tanpa hulu ledak 20 kg. Airframe set. Carbon reinforced composite. Propulsion system set. Turbine engine truss. Berat hulu ledak 10 kg. Jarak jangkau pada uji perdana 45 km. Kecepatan uji tahap kedua 260 km per jam. Sistem elektronik PID controller 3D waypoint autopilot, GPS navigation, complete with 6 DOF sensor, dan 3 aksis magnetometer. Itu dia varian baru persenjataan Republik kita yang sedang menggeliat sahabat bagi-bagi. Itu sekian dari kami. Kami hanya menghibur, tidak ada maksud lain. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Wassalam.